buat saya the opportunity is limitless if you believe it. Ya, tapi kalau kita sudah memental blokkan diri kita, maka kita udah bilang bahwa itu tidak mungkin. Nah, the uniqueness about this universe adalah when you think it's not possible, it is not possible. Ya, ada ya istilahnya ya. The universe itu actually ibaratnya kayak apa tuh namanya? Mengaplikasikan apa yang kita pikirkan. Iya, yang kita ucapkan itu dia balik lagi kayak bumerang. Betul. Ya, dia kayak memantulkan. Saya lagi cari kata itu dari tadi. Dia memantulkan apa yang kita percayai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Yeah. Jadi bahaya nih kalau ngomong cungpret ya, karena nanti jadi universe akan seia sekata dengan kita bahwa lu akan jadi cungpret selamanya. Pertanyaannya, nyalakan people ya dan teman-teman di sini, are you sure you wanna be in that position forever? Apa itu istilahnya cosmic alignment ya? Ya, ibaratnya sebenarnya kan kita berusaha terus Tuhan memberi kesempatan. Ini kan cosmic alignment. Yeah. Masalahnya Tuhan mau kasih kesempatan, mental block bilang nggak usah, nggak mau, nggak bisa. Makanya nggak dapet. Betul. Teman-teman nyalakan people ya, kalau selalu cuma nungguin dikasih orang atau dikasih sama Tuhan jatuh dari langit, I'm sorry to say ya, your life, your achievements itu will be very very limited. Ya, karena sebenarnya ya Tuhan itu bersahabat sama orang-orang yang berusaha. Betul. Ya, jalan terbuka because you are reaching out first ya. Dan ibaratnya it's providential bahasa Inggrisnya. Ya, nanti miracle itu kan sebenarnya karena kita bekerja keras dulu, betul gak? Opportunity itu diberikan sama yang maha kuasa atau istilahnya by the universe. Ya. Halo nyalakan people, welcome back with us di Nyalakan Podcast, tempat yang ngebahas seputar agility, transformasi, dan perkembangan karir. Kembali lagi dengan saya Imam, dan di sini ditemani seperti biasa ada Mas Hanif lagi. Yo. Saya adalah host Inval. Dan ada juga Mbak Anita sebagai CEO dari Nyalakan.id. Halo Mbak Anita. Halo Imam, halo nyalakan people. Halo semuanya. Oke. Di episode kita pada kali ini kita akan ngebahas seputar tentang mental block nih Mbak Anita dan Mas Hanif. Karena memang mungkin aku langsung bacain aja ya. Menurut riset dari Mira, dirilis oleh Mira, sebanyak 96% itu karyawan merasa mempunyai atau mengalami mental block selama karirnya Mbak. Jadi kita bicara spesifik mungkin di karir, dalam lingkup karir. Dan itu berdampak juga pada perkembangan atau pertumbuhan karir yang dilakukan atau terutama oleh Gen Z nih Mbak. Lebih banyak overthinking dan dia merasa gak bisa melakukan sesuatu ketika ada promosi karir, dia gak pengen ambil kesempatan itu. Nah, mungkin sebelum ke Mbak Anita, Mas Hanif, kan di sini juga Mas Hanif sebagai pekerja juga ya, betul. Mas ya. Pernah gak sih Mas mungkin sebelum dinyalakan ini ada yang namanya ngerasain mental block gitu Mas? Mental block kayaknya dari zaman SMP SMA ya udah ngalamin mental block ya, kayak misalkan saya nggak bisa nih SMA masuk IPA, orang nilai aja jelek-jelek semua gitu kan. Itu udah kayaknya nggak mampu deh, fisika apa sih fisika, udah mental block 1. Yang kedua mungkin waktu zaman kuliah kali ya, ada masa-masa saya punya banyak kesempatan gitu untuk bisa berkarir. Dulu saya punya radio amatir gitu ya, terus ada beberapa lowongan untuk radio profesional, tapi saya lewatin karena merasa kayaknya bukan bakatnya deh gitu. Akhirnya ya udah lewat semua gitu, dan mau nggak mau nata ulang lagi, cita-citanya diganti, ya sampai sekarang inilah gitu, masih berproses lagi gitu sih. Oke, mental artinya block itu bukan cuma Gen Z aja, Gen X juga ya Mas ya? lagi masih milenial saya. Tapi ya artinya memang semua orang itu pernah merasakan ya Mbak ya, pernah ada di fase itu. Yes. Nah mungkin yang aku pengen langsung ke Mbak Anita, kenapa sih Mbak orang-orang tuh bisa merasakan mental block itu, dan mungkin boleh dijelaskan juga kira-kira deskripsi dari mental block itu apa sih Mbak? Ya, mental block itu kan sebenarnya apalagi dalam karir ya, dunia karir adalah suatu kondisi mental di mana kita sudah namanya juga mental block ya, ada benteng begitu. Ya, kita sudah membentengi atau memblok mental diri kita sendiri dengan beberapa pemikiran.
Ya, yang paling sering saya dapati dan pernah sebenarnya saya alami sendiri itu adalah biasanya saya tidak layak sama saya tidak mampu atau saya tidak bisa. Tadi barusan ngomongnya soal tidak bisa. Dua ini paling sering. Ya, soal saya tidak layak, perhatiin ya, at least sampai sekarang saya masih temui di para kaum pekerja kantoran ya, karyawan seperti itu masih suka ngomong bahasa ini, gua kan cuman cungpret. Apa tuh, Mbak? Kacung kampret. Nggak tahu aku. Ya, artinya intinya sih saya cuman kacung gitu. Yang kalau sekarang saya dapati orang yang bicara begitu ya di deket-deket saya gitu, saya akan tegur. Kamu nggak boleh ngomong kamu itu cungpret. Ya, nggak boleh ngomong kamu itu kacung. Ya, karena ketika kita jadi employee seakan-akan kita tuh jadi kacung perusahaan. Apakah benar demikian? Tentunya tidak ya. Seperti kita tahu bahwa bekerja di perusahaan itu memberikan begitu banyak kesempatan buat berkembang. Ya, baik secara pengetahuan, secara network, secara kapabilitas, kapasitas ya, sampai jujurnya ya benefit ya secara finansial. Ya, jadi kalau kita katakan saya ini cuman kacung, ini mental block yang sangat berbahaya. Ya, karena kita sudah membatasi diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan akan sulit sekali berkembang ya. Jadi sebenarnya mental block ini yang sering terjadi di dunia kerja sebenarnya. Dua ini ya tadi saya simpulkan, itu saya tidak bisa dan saya tidak layak. Ya, saya sendiri dulu. Nah, dari mana kan asalnya mental block ini? Ini sama nih, ini dari nature dan nurture, selalu begitu ya. Dari bawaan kita dan bagaimana kita diperlakukan, dibesarkan oleh lingkungan. Ya, bisa jadi kita itu dari kecil memang punya kecenderungan kurang percaya diri. Ya, walaupun mungkin keluarga kita itu sudah berusaha ya membangkitkan kepercayaan diri kita, dan sebaliknya ya, dunia ini memang unik. Ada orang-orang yang sejak kecil mungkin ya dikata-katain ya, dibully sama keluarganya, tetap percaya diri. Ya, memang ketahanan mental setiap orang berbeda-beda gitu. Nah, ini yang saya katakan memang bawaan kita dari lahir ya, ketahanan mental kita seberapa. Satu. Nah, tapi yang kedua ini penting, biasanya adalah pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Kalau saya pikir-pikir kembali ya, kenapa saya termasuk orang yang pernah ngomong saya ini cungpret. Ya, long time ago. Ya, kenapa saya sampai ngomong begitu? Saya ngelihat role model di kantor saya banyak yang ngomong begitu. As if employer itu adalah orang paling berkuasa and whatever they want, we have to follow. Kayak gak ada pilihan lain gitu. Ya, employer kadang-kadang sama dengan ya ekuivalen dengan the big bosses. Ya, terserah deh what the big bosses want gitu ya. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya menyebabkan kita punya mental block. Ya, mungkin ya selama ini berusaha melakukan sesuatu lalu memang dimarahin sama bosnya. Ya, dan terus teman-teman kerjanya bahkan mungkin tim leadernya juga bilang serahlah, kata bos apa aja kita cuma cungpret. Nah, itu akan menular terus. Makanya setiap kali ada orang ngomong begitu saya tegur sekarang, jangan ngomong lagi nih gitu. Karena satu, dampak buruknya adalah bagi diri kamu sendiri, kamu menciptakan mental block yang tidak perlu. Ya, udah melabel diri sendiri. Yang kedua juga kamu akan memberikan dampak buat orang sekeliling kamu yang mendengar. Ya, jadi perilaku behavior seperti ini harus dihentikan. Ya, kenapa kita harus merasa bahwa jujur ya, kadang-kadang yang merasa cungpret itu kan yang junior banget gitu. Ya, apalah gue ini. Loh, kok apalah sih? Sekarang begini, kalau kita tahu ya kisah kehidupan banyak sekali CEO dan presidir yang sukses ya, itu sebenarnya awalnya dari sangat junior. Ya, dan gak menutup kemungkinan mereka benar-benar tadinya cuma karyawan kontrak. Banyak sekali contohnya di pasaran yang gak bisa disebut satu-satu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka menjadi CEO dari perusahaan mereka sekarang. Dulunya ya so-called ya di posisi yang kita bilang cungpret itu tadi. Kalau mental block ini dipelihara, bagaimana mungkin orang-orang ini can rise the corporate ladders dari sorry to say ya, sangat-sangat junior sampai jadi CEO. Buat saya, the opportunity is limitless if you believe it. Ya, tapi kalau kita sudah memental blokkan diri kita, maka kita udah bilang bahwa itu tidak mungkin.
Nah, the uniqueness about this universe adalah when you think it's not possible, it is not possible. Ya, ada ya istilahnya ya. The universe itu actually ibaratnya kayak apa tuh Dia namanya? mengaplikasikan apa yang kita pikirkan. Iya, yang kita ucapkan itu dia balik lagi kayak bumerang. Betul. Ya, dia kayak memantulkan. Saya lagi cari kata itu dari tadi. Dia memantulkan apa yang kita percayai, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Ya. Jadi bahaya nih kalau ngomong cungpret ya, karena nanti jadi universe ya akan seia sekata dengan kita bahwa lu akan jadi cungpret selamanya. Pertanyaannya, nyalakan people ya dan teman-teman di sini, are you sure you wanna be in that position forever? Ya, karena sebenarnya opportunity itu like I said limitless, unlimited. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, tetapi memang banyak orang bilang kan susah, gimana caranya? Nah, itu soal nanti. Again ya, sekarang kalau mental blocknya aja nih ya udah ada di sini, ya gimana? Ini ibaratnya udah jadi penghalang untuk masuk ke tahap berikutnya. Jangankan ngomong mau dipromosi atau segala macam ya, nggak usah ngomong soal CEO dan lain sebagainya. Yang mental block di layer paling depan muka kita aja itu belum terangkat. Banyak breakthrough dalam hidup ini ya, itu didapatkan karena kita berhasil mengovercome mental block. Saya kasih contoh dikit boleh nggak? Boleh. Ya, simple aja gini. Dulu saya berpikir ya bahwa sulit sekali dapat beasiswa ke luar negeri kalau usianya udah 30-an. Itu yang lagi saya pikirin. Ya, karena selalu yang dapat tuh 20-an ya, dan beasiswa selalu memberikan persyaratan ya, usia, batas usia dan lain sebagainya. Sehingga saya itu hampir pengen S2 di usia 20-an dan somehow karena ya keharusan dan kewajiban finansial saya tunda-tunda terus begitu ya. Sampai di 30s mimpi itu masih ada. Ya, untuk melanjutkan S2 di luar negeri gitu. Dengan tetapi beasiswa tadi. dengan beasiswa tadi. Ya, tetapi udah ada mental blocknya sih. Ini bisa terjadi loh. Ya, karena itu tadi ya, dan saya memang pernah gagal mencoba sekali ya di usia late 20s sehingga saya berpikir this is not easy ya. Sampai saya ketemu seorang teman lama yang dapat beasiswa chevening di usia late 30s. Saya lihat di Facebook updates-nya, dia lagi nunjukin ya surat beasiswanya begitu. Jujur ya, itu hati saya kayak panas gitu ya. Bukan panas, kayak ada letupan. Ada sumbat yang kebuka. Pup. Ya. Dia bisa, kenapa gua enggak gitu ya, Mbak ya? Exactly. Itu dia. Ya, kita kalau ngelihat fenomena seperti itu cuma ada dua respon. Either kita bilang dia bisa, kenapa gua enggak? Atau kita ya dia hoki lah. Hokinya dia aja, dia kan ada waktu, kan kerjaannya nggak sibuk kayak gue, alasan akan selalu ada. Betul. Kita ya suka creating our own mental blocks ya, because we are lazy. Sorry ya bahasa saya. Forgive me, isn't it true? Betul, tapi Ya. betul sih Mbak. Benar kan? Betul. That includes myself ya, because I was lazy in the past untuk mengakui bahwa untuk mendapatkan beasiswa itu di usia 30-an apalagi, lu harus kerja keras. Ya, harus investasi waktu. Nah, ketika penyumbatnya itu lepas dan saya memilih untuk mengatakan jika dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Believe it or not, ya, I got the scholarship. Scholarship yang sama di angkatan berikutnya. Di umur 30. Di usia itu announcementnya almost 38. Wow, masih panjang ternyata jalan kita. Ya, dalam satu angkatan itu kayaknya saya orang tertua kedua ya, satu angkatan beasiswa di tahun saya begitu ya. And you see, it's actually limitless. Ya, kita yang menciptakan itu. Ya, ketika mental blocknya itu kita angkat, ya sebenarnya tiba-tiba possibility itu datang. Ya tentunya dengan kita menyambutnya ya, bukan kita berpangku tangan begitu. Saya benar-benar bekerja keras, tetapi kayak the itu istilahnya cosmic alignment ya. Ya ibaratnya sebenarnya kan kita berusaha, terus Tuhan memberi kesempatan. Ini kan cosmic alignment. Masalahnya Tuhan mau kasih kesempatan, mental block bilang nggak usah, nggak mau, nggak bisa. Makanya nggak dapet. Betul. Teman-teman nyalakan people ya, kalau selalu cuma nungguin dikasih orang atau dikasih sama Tuhan jatuh dari langit, I'm sorry to say,
ya your life, your achievements itu will be very very limited. Ya, karena sebenarnya ya Tuhan itu bersahabat sama orang-orang yang berusaha. Ya, jalan terbuka because you are reaching out first ya. Dan ibaratnya it's providential bahasa Inggrisnya. Ya, nanti miracle itu kan sebenarnya karena kita bekerja keras dulu, betul gak? Opportunity itu diberikan sama yang maha kuasa atau istilahnya by the universe. Ya, kalau dalam istilah lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi mental block itu yang membuat kita ketika mau reach out untuk mendapatkan ini ya, reaching out to the impossibilities ini tertutup. Jadi sebenarnya penyebabnya bukan lingkungan ya. Iya. Bukan salahnya orang, salahnya kondisi. Banyak orang bilang kan gini kan, saya lahir miskin lah, saya mau harap apa sih? Iya. Loh, yang lahir miskin banyak yang jadi miliarder. Betul. Kok bisa? Ya udahlah, ini kan kekayaan, kesejahteraan hanya milik orang-orang kaum elit. Ya dia kan enak ya, nepo babies ya istilahnya. Dia kan nepo baby, saya nepo apa nggak ada gitu loh. Ya kan, nah kalau kita udah percaya seperti itu, maka terjadilah demikian. Betul. Gitu. Mungkin itu sama seperti law of attraction ya Mbak ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, universe itu bakal mengaminkan untuk di kehidupan kita bakal terjadi. Bahkan saya ada satu cerita sih Mbak. Iya. Dulu itu di 2018 itu kan saya memang pengen masuk ABRI ya Mbak ya. Iya. Kalau dulu bahasa dulu sih ABRI, tapi kalau untuk sekarang Akademi Militer. Pengen Ya. joget terpesona gini Mame. Akmil. Akmil. Iya. Nah, terus sampai akhirnya terbentuklah saya yang jadi pribadi yang kaku, yang untuk berbicara depan umum pun mungkin tidak bisa seluwes sekarang Mbak. Jadi bahasa yang gunakan kaku lah. Sampai akhirnya saya ikut satu kegiatan yang mana untuk memancing public speaking saya, diikuti sama keluarga. Iya. Pada saat sebelum saya maju, saya bilang ke orang tua, ke ayah saya waktu itu, aduh grogi nih untuk maju ke depan. Lalu ayah saya bilang, udah orang-orang di depan sana itu belum pernah lari 3.200 meter kayak kamu, renang 100 meter kayak kamu. Jadi mereka tuh baru anak kemarin. Kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Sampai akhirnya itu yang membangun percaya diri saya. Sampai akhirnya terjadi ya lancar alhamdulillahnya pada saat itu. Iya. Jadi secara nggak langsung omongan-omongan yang membangun percaya diri itu betul, setuju dari keluarga sih Mbak, karena keluarga kan yang memang tahu kita dari kecil, tahu kita itu orangnya kayak gimana. Jadi kalau misalkan diri kita sendiri yang belum bisa mengaktifkan rasa kepercayaan dirinya untuk menghalau semua overthinking dan mental block tadi, kalau dari saya pribadi keluarga tuh yang paling membantu sih Mbak. Iya. Betul. Ya. Nah, cuma kan memang nggak semuanya begitu ya Mbak ya keluarganya. Nah, pertanyaan saya Mbak mungkin lanjutan. Kan banyak memang pikiran-pikiran overthinking, mental block tadi. Misalkan kalau kasus saya tadi, aduh kayaknya saya nggak bisa deh untuk berbicara di depan umum karena saya satu mungkin kurang latihan, 2 pemalu. isi otaknya belum ada. Misalkan saya ingin menyampaikan terkait hukum di Indonesia, tapi saya belum belajar. Yang ketiga dan lain-lain, Mbak. Bagaimana kita bisa tidak bias untuk bisa melihat itu? Oke, ini hanya rasa takut selewat saja dengan ini saya memang belum siap. Apa yang bisa kita melihat indikator kita itu apa Mbak? Jadi ini beneran belum siap atau ini denial yang mental block betul. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu Mbak. Ya, jadi sebenarnya simple aja. Sebenarnya tadi Imam sudah list down ya. Ibaratnya begini, kita itu ada peribahasa bilang bisa karena biasa. Iya. Ya, jadi kalau kita bilang misalnya dalam kasus tadi ya, kita mau public speaking, kita takut, kita belum pernah gitu. Tapi kalau sebenarnya kita udah berlatih misalnya 1000 kali di depan teman, keluarga dan di hadapan cermin, you are like how many percent more ready ya than if you don't do it. Ya, jadi sebenarnya gimana caranya untuk ibaratnya ya, apakah kita bisa bedain nggak ini sebenarnya mental block atau sebenarnya belum waktunya? Lah kalau kita belum ngapa-ngapain, belum berusaha apa-apapun, itu namanya denial, mental block. Ya, tadi saya bilang borderline sama males. Sorry ya, ini borderline nih sama males.
Begitu. Karena kalau kita mempersiapkan diri sedemikian nih, kalau kita tahu nih kita demam panggung banget, berlatih dong. Paling gampang di hadapan cermin dulu. Betul, untuk mengatasi rasa overthinking tadi ya. Exactly. Oke. Kemudian di hadapan orang tua sendiri dulu deh, atau di hadapan kakak adik sendiri ya, supaya kritiknya nggak terlalu pedas gitu ya, dan nggak malu-maluin. Dengerin mereka bilang apa, dan terus improve dari situ. Ketika kita lakukan berkali-kali di hadapan teman saya dulu waktu mau interview beasiswa ya, scholarship ya, saya minta teman saya yang jago bahasa Inggris, kan harus interview dalam bahasa Inggris, untuk latihan rehearsal. Ya, rehearsal tuh, ketemu di cafe, saya kasih list pertanyaannya kurang lebih ini deh. Nanti lu puter-puter aja gimana caranya. Nanya gitu, latihan terus dan terus. Terus saya rehearse diri sendiri, udah gak kehitung jumlahnya. Ya, di hari saya berhadapan, itu grogi gak? Grogi. Tapi sebenarnya setengah dari pekerjaan is already done. Yaitu preparation. Sisanya adalah action di hari H. Ya, kalau preparation ini udah done, ya udah jalanin aja. Perkara kita udah siap atau belum tergantung kan waktu yang kita miliki dan persiapan yang kita lakukan. Kita yang tahu sendiri loh. Kalau misalnya kita benar-benar sangat tidak biasa public speaking ya, sangat panikan ya, kita harus berlatih lebih sering. Oke. Ya, kalau tahu bahwa forumnya ini bakal ratusan orang, berlatih dulu di hadapan yang puluhan orang. Gitu kan, semua itu udah caranya gitu. Betul. Ya, bertahap kita sendiri yang bisa melakukan planning dan selalu mereview hasilnya. Demikian dengan siklus tanpa henti ya. Kita mencoba, kita melihat hasilnya, kita perbaiki, ini terus continuous improvement namanya. Nah, ini untuk menilai kalau kita nggak melakukan ini semua sebenarnya kita mental block. Oke. Ya, bukan berarti bahwa kalau nggak ada mental block berarti I can be just anything. Nggak juga sih, tapi you can try. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nanti tinggal orang menilai aja. Apakah memang yang kita coba lakukan itu bisa diterima oleh market apa enggak. Ya kan, nanti kita akan belajar dari situ. Ya mungkin tadinya awalnya kita pengen banget misalnya jadi apa nih. Penyanyi misalnya. Penyanyi ya, ini penyanyi punya perlu bakat natural ya. Kita udah berlatih vokal segala macam, kita tes nih. Nah, kalau setelah berlatih vokal dan ikut banyak kompetisi nyanyi di hadapan teman-teman kita, semuanya bilang jelek. Kompetisi tingkat kecamatan gak pernah menang dan udah berlatih bertahun-tahun, ya memang mungkin bukan bakatnya. Tapi you rather try and know, right? Betul, betul. Lu berusaha, lu mencoba meraih itu, dan setelah itu ternyata responnya negatif banget. And you never know ya, gara-gara keseringan ikut kompetisi nyanyi itu, jangan-jangan nanti kemampuan public speakingnya itu ya, atau muncul di panggungnya itu, penguasaan panggung, malah membuat kita jadi stand up comedian misalnya. Bisa, nggak ada yang tahu ya. You never know. Betul. Ternyata pas mau mulai nyanyi nih, setiap kali kita buka dulu ya dengan beberapa kata-kata, audiensnya ketawa. Tapi giliran nyanyi, audiensnya semuanya pura-pura minum, ngobrol gitu ya. Giliran balik lagi tutup, audiensnya ketawa lagi. Jangan-jangan it is something else. It is never wasted ya. This kind of things ya. At least you try. If you really wanna know, you can try. Ya, tapi jangan biarkan ketika kita ingin mencoba sesuatu, mental block itu yang menghalangi kita. Dan sebenarnya jujur aja kita hanya malas menghadapinya aja sih. Ya, ketika ada mental block itu kurang lebih begitu ya Imam. Iya, karena kebanyakan mikir juga akhirnya jadi nggak ada aksinya ya. Benar. Kebanyakan mikirnya ada 2 dimensi ya. Ada lagi. Membuat rencana atau hanya mengira-ngira. Benar. Karena kalau misalkan kita berbicara apa ya, misalkan dia seorang anak muda gitu ya, kalau kita berbicara karir lagi, dia ditawari misalkan sebagai manajer, mungkin karena di suatu startup gitu ya. Dia merasa aduh saya belum punya pengalaman, sampai akhirnya dia menolak tawaran itu dari bosnya. Padahal mungkin kalau kita melihat dari sisi positifnya, dia diberikan kesempatan oleh bosnya yang mana itu nggak semua orang bisa dapat. Harusnya itu menjadikan semangat dia untuk gue buktikan, gue akan menunjukkan kalau umur yang gue masih muda ini bisa menjadi manajer, mana seharusnya rata-rata manajer tuh pengalaman 3 tahun, 4 tahun, atau udah punya sebelumnya ada tangga yang dilewati. Tapi ketika dikasih kepercayaan, mungkin seharusnya dia bisa berpikir seperti tadi sih Mbak ya. Jadi dia bisa mental block gak bisa, belum punya pengalaman,
belajarnya belum cukup, itu seharusnya harus mungkin belajar dikencengin lagi, lebih keras dibandingkan orang-orang yang lain, teman-teman kerja yang lain ya. Mungkin saya melihatnya seperti itu sih Mbak. Yang harus ini dilakukan. menarik nih yang Imam ceritain. Misalnya dikasih kesempatan promosi ya, jadi manajer naik gitu ya. Iya. Terus enggak deh, saya di sini aja gitu ya. Ini harus dicari tahu ya. Ini istilahnya dalam dunia manajemen adalah root cause analysis (RCA). Kenapa begini? Apa penyebabnya? Akar permasalahannya apa? Oke. Ya, sampai dia nggak mau. Biasanya adalah takut gagal. Nah. Kalau dirunut ya, dengan segala alasan terus susah lah, nanti gue jadi sibuk nih, nanti gue tadinya pulang jam 5 jadi pulang jam 7 dan nanti di bawah-bawahnya nanti ketemunya adalah takut gagal. Bukan belum siap ya Mbak? Takut gagal dulu. Oh, oke. Ya, siap nggak siap kan tadi aku udah cerita ya. You prepare yourself, ya kan. You learn something new. Kepercayaan diberikan kan bukan dengan segampang itu ya. Perusahaan kasih kesempatan ya, ada pertimbangan ya. Mungkin 1-2 kali bisa lah perusahaan itu membuat keputusan yang salah. Tetapi pada dasarnya kalau ini perusahaan yang normal dan mau mempromosi seseorang, pasti ada track recordnya dong. Nggak asal-asalan aja dong. Orang mau bayar lebih kok ke seseorang. Ya kan, mau dikasih promosi masa sembarangan ngasih. Ya kan, artinya sudah ada pertimbangan. Nah, jadi ada kemungkinan memang ada takut gagal. Ya, takut gagal atau itu tadi ya yang tadi saya cerita, comfort zone-nya nggak mau digoyang. Betul. Itu berat sih. Ini juga pernah kejadian sama saya sih Mbak. Kayak tadi bukan gini. Saya pengen ada progres dalam karir saya di awal-awal itu ya, kayak udah ini 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika diberikan challenge gitu ya kepada saya mikirnya udah kayak kok gini banget gitu. Aduh ini mah impossible, ribet. Ini mah aduh nanti saya jadi pulang malam, bener tadi Mbak bilang, ini jadi harus jadi pulang malam, harus cari customer baru lagi, harus kayak gini lagi. Udahlah, mending kita kerja kayak biasa aja gitu. Nah, saya menyadari itu salah setelah berkarir kayak 4 tahunan lah. 4 tahun ini ternyata harusnya kalau dikasih kesempatan itu sebenarnya saya harusnya yang ambil ya, regardless apapun nanti hasilnya gitu ya Mbak ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah gimana saya menyikapi sikap mental seperti tadi Mbak, supaya yang kayak gini-gini tuh gak keulang lagi. Rasa takut, rasa malas, yang paling parah sih malas ya, karena gak mau sacrifice gitu. Dan mau keluar dari comfort zone. Kalau mau keluar dari comfort zone itu gimana ya Mbak? Apa harus terdesak dulu baru keluar atau gimana Mbak? Apakah harus nonton YouTube motivasi Mbak? Sejujurnya begini ya, kita tuh keluar comfort zone, pilihannya juga 2 lagi nih, serba 2 ya. Serba 2 bener ya. Semuanya itu selalu selalu 2 pilihan ya, dari mata uang ya. Ya selalu paradoks seperti ini gitu. Ya artinya kita punya pilihan ya, dalam kita misalnya diberikan kesempatan lebih itu. Ya, kita mau takut ya kan, atau kita mau mencoba hal baru. Ya kan, kalau kita nggak mau mencoba, ini cuman 2 hal tadi aja ya. Either kita yang mendisrupsi diri sendiri untuk berubah, atau kita terdisrupsi. Unfortunately, dunia itu seperti itu. Ya, artinya ketika kita tidak mau berubah, ya, kita tidak mau belajar ekstra, kita maunya comfort zone terus. Masalahnya comfort zone itu kemungkinan besar tidak bisa di-maintain selamanya. Ya, suatu hari nih ketika teman-teman misalnya mempertahankan comfort zone ya, terus naik gaji pelan-pelan kan tahun demi tahun, tapi maunya posisi yang sama terus. Nah, kalau jadi pemilik perusahaan atau employer mikirnya gimana kira-kira? Ini jadi kemahalan ya. Buat di posisi yang begitu-begitu aja, ya toh? Iya betul. Kontribusinya sama, harganya makin mahal. Dan posisi yang ini karena comfort zone tadi ya, nggak ada nilai baru yang diciptakan. It's all about contribution and creating new value. Iya kan? Dalam dunia kerja, dunia berbisnis, semua tentang hal ini. Nah, ketika contribution dan juga creating new value-nya itu sudah mandek atau stagnan dan harganya semakin mahal, maka apa yang terjadi kira-kira? Dipecat. Atau disingkirkan secara halus. Ya, betul. Atau kamu akan digoyang, sarang yang nyaman itu di shake sama perusahaan,
Caranya dengan apa? Tiba-tiba dipindahin ke departemen yang kagak jelas kerjaannya, nggak ada orang di situ sendirian, betul gak? Iya. Ya, mejanya juga dipojokin, tadinya di tengah keramaian teman-teman, tahu itu dipindah di ruangan sendiri yang sendirian. You know, there's a lot of ways yang akan shake your comfort zone itu. Gitu. Tujuannya adalah because you don't change, you don't create more value, and you've become more expensive, you have become a burden untuk organisasi, sehingga kamu akan didisrupsi. Ya, ya. Sooner or later it will come. It's a matter of time. Ya, dan posisi itu akan digantikan dengan someone yang mungkin much younger, yang vitalitasnya lebih tinggi, ya, yang masih lapar buat belajar dengan harga lebih murah. Demikianlah adanya, because this is business, right? Iya. Ya kan, orang invest in you, they pay you with benefits, they wanna get something in return. Ya, nggak bisa kita pertahankan. Gue mau gini aja, gue mau nyaman gini aja, tapi gue mau tetap digaji dan mau naik terus tiap tahun dan mau dapat bonus juga. Loh, ini kan bukan perusahaan bapakmu, bener nggak? Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi it's a matter of ditunggu didisrupsi Atau mendisrupsi diri atau sendiri. mendisrupsi diri sendiri dengan cara apa? Ketika kesempatan datang, coba dulu. Ya, orang kadang-kadang bilang gini, aduh ntar jadi mikir nih capek. Ya iyalah mikir capek. Iya gak? Yes. Namanya juga kerja, sekolah aja mikir, apalagi bekerja. Teman-teman sekalian, benar gak? Kita dibayar, tentu aja kita mikir. Iya gak? Dan ada kapasitasnya kan. Ada suatu saat dimana beberapa orang memang kapasitas mentalnya besar, kapasitas problem solvingnya dan leadershipnya tinggi, dia bisa naik sampai CEO gitu. Ya untuk beberapa orang mungkin jadi senior manager atau apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi setidaknya kita mencoba terlebih dahulu kesempatan untuk belajar tadi, untuk men-self disrupt atau mendisrupsi diri sendiri supaya punya growth mindset. Ya, growth mindset yang tadi kan yang nggak mau berubah, mau stay gitu tuh kan istilahnya fixed mindset ya. Itu bahaya loh. Yes. Ya, bayangin dunia kita berubah di sekeliling kita, ya tapi kita fixed mindset. Ya, tidak relevan dengan zaman. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Ya, pernah saya bagikan ya di podcast-podcast sebelumnya ya mengenai hal ini ya. Kita jadi leader aja harus stay relevan. Harus stay relevan, harus bisa beradaptasi. Sama juga dengan staff atau karyawan di bawah ya. Ya kalau nggak punya tim ya tetap aja sama. Hukum ini berlaku siapapun kita. Jadi menunggu didisrupsi atau mendisrupsi diri sendiri. Ya, memang kita harus berinvestasi ya. Ketika kita diberi kepercayaan lebih, kita juga harus belajar lebih banyak. Ya, dan dalam proses belajar kayak naik sepeda aja ya kadang jatuh nggak? Jatuh. Pasti. Jatuh. Saya dulu belajar naik sepeda ya, umur berapa tuh? Umur 8 tahun ya, jatuh saya. Jatuh. Tapi kalau nggak jatuh nggak bisa naik sepeda. Ya, pertama kali kita jadi manajer, jadi tim leader, punya tim sendiri, kita belajar nggak? Kita bingung nggak? Bingung. Apalagi kalau kita jadi tim leader dari tadinya peers ya, tadinya selevel, terus kita jadi tim leader dari teman-teman kita yang selevel dulu. Itu ada masa transisi belajarnya. Ya, dan itu nggak nyaman. Nggak nyaman. Bagaimana memposisikan diri, betul nggak? Bagaimana kita menciptakan ya ibaratnya aura baru ya as a leader, but also still your friend. This is very interesting to learn ya. If you can master this ya, you can always do it for a higher level. Ya, semakin ke kaliber makin tinggi. If you can do it once, you can actually reinvent that again. Ya, untuk level-level selanjutnya yang lebih senior. Ya. Nah, ini akan kita bahas di podcast berikutnya teman-teman.